Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi uji hipotesis deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Susanti, mahasiswa PGSD dari Universitas Palangkaraya. Langsung saja memasuki materi. Pengertian uji hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah serangkaian pernyataan tentang keberadaan, ukuran, bentuk, atau persebaran distribusi suatu variabel yang dianggap sebagai jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sifatnya deskriptif, yaitu yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri. Sehingga perihal ini seorang peneliti lebih sering menggunakan pertanyaan penelitian daripada sifat hipotesis deskriptif. Oleh karena itulah, untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis deskriptif, seorang peneliti bisa secara sengaja menciptakan suatu gejala. Misalnya saja melalui uji percobaan atau penelitian. Apabila hipotesis statistik tersebut telah teruji kebenarannya, maka hipotesis itu dapat disebut teori. Ciri-ciri hipotesis deskriptif: harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Contoh hipotesis deskriptif. Seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui apakah tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC mengandung bahan pengawet atau tidak. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah tahu di pabrik tahu ABC Bandung mengandung pengawet? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah jenis variabel tunggal, yaitu tahu di pabrik tahu ABC. Oleh sebab itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif. Ada dua pilihan yang bisa dibuat peneliti sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yakni H0, tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC Bandung pengawet, atau H1, tahu yang dibuat di pabrik tahu ABC Bandung tidak mengetahui pengawet. Perumusan hipotesis deskriptif. Terdapat rumusan yang bisa membantu dalam menulis hipotesis deskriptif. Perumusan tersebut antara lain: 1. Membuat hipotesis. 2. Menghitung rata-rata data. 3. Menghitung simpangan baku. 4. Menghitung nilai T hitung atau Z hitung. 5. Mencari nilai T tabel atau Z tabel. 6. Menggambar kurva. 7. Meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. 8. Membuat keputusan pengujian hipotesis. Statistik parametris. Statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio adalah: 1. Dites satu sampel bila simpangan baku populasi tidak diketahui. 2. Rumus Z bila simpangan baku populasi diketahui, karena pada dasarnya simpangan baku setiap populasi jarang diketahui, maka rumus Z jarang digunakan. Dua macam hipotesis deskriptif. 1. Uji dua pihak, two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0, H0 berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Rumusan hipotesisnya H0 sama dengan mu sama dengan X. HA sama dengan mu sama dengan X. Kriteria pengujian: H0 diterima jika A dan harga diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang sebaliknya. H0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasan DK sama dengan N kurang 1. 2. Uji satu pihak, one-tailed test. A. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila H0 berbunyi sama dengan dan H1 berbunyi lebih besar. B. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil.
Contoh uji dua pihak. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan belajar siswa di kelas adalah 5 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random, terhadap siswa yang diminta keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut. 2, 4, 6, 2, 3, 7, dan seterusnya. Berdasarkan pernyataan tersebut di samping, maka M sama dengan 31, mu 0 sama dengan 5 jam per hari. Rumusan hipotesisnya H0 sama dengan mu sama dengan 5 jam per hari, HA sama dengan mu tidak sama dengan 5 jam per hari. Menghitung rata-rata. X bar sama dengan 3 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 ditambah 3 tambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 31 sama dengan 124 dibagi 31 sama dengan 4. Menghitung simpangan baku. Dalam menghitung simpangan baku diperlukan beberapa langkah-langkah, diantaranya menentukan nilai, frekuensi, nilai dikali frekuensi, nilai dikurang rata-rata, nilai dikurang rata-rata yang dikuadratkan, frekuensi dikali nilai dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Hasil dari langkah-langkah tersebut dapat dinilai dalam tabel. Untuk nilai adalah daya tahan belajar siswa dalam satuan jam, dan frekuensi adalah jumlah daya tahan belajar siswa dalam satuan jam. Simpangan baku diperoleh S sama dengan akar F dikali X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1 sama dengan 2,06. Selanjutnya, menghitung harga T hitung. Rumus T hitung diperoleh X bar dikurang mu per S per akar N sama dengan 2,77. Selanjutnya, melihat harga T tabel. Harga T tabel dapat dilihat pada tabel berikut. Rumus N kurang 1, 31 kurang 1 sama dengan 30. Pada tabel bisa dilihat DK 30. Dengan alfa ditetapkan 5% sama dengan 0,05. Jadi diperoleh di tabel sama dengan 2,042. Selanjutnya menggambar kurva, meletakkan T hitung dan T tabel. Karena yang digunakan uji dua pihak, maka daerah yang diarsir ada dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Untuk daerah arsiran merupakan daerah penolakan H0 dan daerah tidak arsiran merupakan daerah penerimaan H0. T tabel telah diketahui 2,042 diletakkan di bagian kanan dan kiri daerah arsiran, sebelah kanan 2,042 dan sebelah kiri negatif 2,042. T hitung yang telah diperoleh yaitu 2,77 diletakkan di daerah penerimaan H0, sebelah kanan 2,77 dan sebelah kiri negatif 2,77. Membuat keputusan. Berdasarkan kriteria dua pihak, ditolak HO maka HA diterima. Maka rata-rata daya tahan belajar siswa di kelas adalah tidak sama dengan 5 jam per hari. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.